Calvin Verdonk dan Jen Ravens terbang ke Indonesia untuk menonton timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Asnawi Mangkualam hanya main 2 menit Port FC Liga Thailand. Jordi Amat cetak gol kelas di Malaysia tadi malam. Respect berkelas. 2 pemain yang sedang proses naturalisasi rela lakukan hal ini jelang timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jens Ravens dan Calvin Verdonk dalam perjalanan terbang ke Indonesia hanya untuk menonton pertandingan timnas Indonesia. Keputusan ini menunjukkan betapa cintanya kedua pemain tersebut kepada timnas Indonesia. Kedua pemain ini memutuskan untuk terbang ke Indonesia bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk mendukung dan menyaksikan timnas Indonesia bertanding. Keputusan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat mereka belum mendapat panggilan dari Sintayong karena masih proses naturalisasinya belum rampung. Namun mereka tampaknya sengaja melakukan ini untuk berlibur dan menyakiskan timnas Indonesia berjuang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, Calvin Verdonk dan Jens Ravens diprediksi bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada pekan depan atau 2 minggu lagi. Dengan begitu, fullback kiri NEC Nijmegen itu masih memiliki waktu untuk perpindahan federasi. Mengejutkan, Kapten Timnas Indonesia hanya main 2 menit di Liga Thailand. Asnawi Mangkualam dalam keadaan minim bekal menit main saat dipanggil Timnas Indonesia akhir bulan ini. Asnawi Mangkualam tak kunjung menjadi pilihan utama di Port FC meski sudah bergabung sejak Februari. Bek kanan Timnas Indonesia itu memilih Port FC setelah 3 musim tak membuahkan kepindahan ke K-League 1 di Korea Selatan. Liga Thailand menganut kompetisi 2 kalender 2023/24 sehingga ia bergabung pada pertengahan musim. Situasi tersebut turut berkontribusi dalam minimnya menit main Asnawi di klub milik Madampang. Sejak Februari, ia hanya bermain 10 kali dengan hanya 3 kali sebagai starter. Jumlah menit mainnya pun terbilang minim, yaitu 282 menit. Bahkan sejak 3 pekan terakhir, ia hanya dimainkan selama 2 menit pada laga teranyar melawan Buriram United. Statistik tersebut bukan sesuatu yang bisa dibanggakan untuk dibawa ke persaingan timnas Indonesia. Nama Asnawi masuk dalam daftar panggil PSSI berjumlah 22 pemain. Di pos bek kanan, Sintayong akan membenturkan Asnawi dengan Yakob Sayuri dan Sandy Walsh. Saat Yakob Sayuri menjadi bintang PSM dan Sandy Walsh rutin bermain di Cafe Mechelen, Asnawi tak membawa bekal memadai dari klub. Ia kalah bersaing dengan Subhanan Burerat, bek kanan timnas Thailand yang menjadi pilihan reguler. Andai Asnawi bergabung sejak awal musim, kemungkinan ia bisa menjadi lawan saing sepadan bagi Subhanan. Port FC masih mempunyai 3 pertandingan di sisa musim, berpotensi 4 jika lolos ke final Thai League Cup. Menyala Bang Jordi, defender timnas Indonesia, Jordi Amat, mencetak gol saat membawa Johor Darul Ta'zim JDT Pesta 3-1 atas Negeri 9 pada pekan kedua Liga Super Malaysia 2024 di Stadium Sultan Ibrahim. Sabtu 18.5.2024 sore. JDT langsung tancap gas sejak menit awal pertandingan. Hasilnya, mereka langsung mendapat berbagai peluang. Pada menit ke-7, Oscar Arribas hampir membawa JDT memimpin. Sayang tendangannya masih melambung tinggi. Baru pada menit ke-12, JDT akhirnya membuka keunggulan lewat tendangan keras Bergson Silva. Kiper Negeri 9, Akil Abdul Razak tak mampu memblok bola tendangan striker asal Brasil itu.
Bomber berusia 33 itu kembali mencetak gol kedua untuk membawa JDT memimpin 2-0 setelah tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti pada menit ke-17 tak bisa diamankan kiper lawan. Bergson juga mendapatkan peluang bagus untuk mencetak hat-trick pada menit ke-23. Namun kali ini tendangannya dari dalam kotak penalti masih membentur mistar. Pada menit ke-28, Jordi Amat DKK membuat kesalahan usai gagal memblok bola rebound dari tendangan Hein Tet Aung. Pada menit ke-30, Negeri Sembilan mencoba untuk melakukan serangan baik cepat tetapi Jordi Amat berhasil mengantisipasinya. Pada menit ke-63, Jordi Amat berhasil mematahkan serangan yang dibangun pemain Negeri Sembilan. Bek berdarah Indonesia Spanyol itu sukses menambah keunggulan JDT pada menit ke-71 setelah sundulannya tak mampu dijangkau kiper lawan. Hingga babak kedua berakhir tak ada gol tambahan sehingga JDT pun sukses meraih kemenangan 3-1 atas Negeri Sembilan. Alhasil JDT menggeser Sabah untuk memuncaki klasemen sementara Liga Super Malaysia 2024.